Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan kita, di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, kali ini saya akan memberikan informasi yang juga sangat penting terkait dengan biaya materai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika melakukan suatu perjanjian atau membuat dokumen, kita selalu berpikir dan terdoktrin untuk membubuhkan dokumen itu biaya materai. Jadi materai 10.000. Sahabat yang budiman, apakah setiap dokumen yang kita buat haruslah diberikan materai atau materai 10.000? Tetap bersama dengan saya dan selamat menikmati. Sahabat yang budiman, terkait dengan biaya materai yang sering kita bubuhkan kepada setiap dokumen yang kita buat, tentulah memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Undang-undang ini, sahabat yang budiman, nanti berlaku pada 1 Januari 2021. Jadi diundangkan pada tahun 2020, ya, disahkan pada 2020, tapi diberlakukan pada 1 Januari 2021. Tidak ada masa tenggang. Tujuannya adalah untuk menghabiskan materai yang lama itu supaya terpakai. Sahabat yang budiman, apakah setiap dokumen yang kita buat itu harus dibubuhi materai atau tidak? Nah, mari kita ulas bersama ya. Sebelum kita masuk ke dalam boleh tidaknya, saya ingin menerangkan dulu apa yang dimaksud dengan biaya materai. Biaya materai sebenarnya adalah pajak atas dokumen-dokumen. Jadi setiap kali kita membuat dokumen, maka ada biaya materainya. Sekarang ini biaya materi bernilai 10.000 ya. Kalau kita ambil di pos 10.000, kalau di toko kelontongan mungkin ada yang 12.000 sampai 13.000 ya. Tapi harga nominalnya adalah 10.000. Nah, itu pengertian biaya materai. Jadi pajak atas dokumen. Sebenarnya yang dipajak adalah dokumennya ya sahabatku. Jadi setiap kali orang membuat dokumen, entah itu dokumen apapun ya, baik perjanjian maupun keterangan, maka itu menurut undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, diberikan atau dibubuhkan biaya materai 10.000. Nah, apakah setiap dokumen yang kita buat itu harus dibubuhi biaya materai 10.000? Penjelasan ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Kurang lebih di dalam pasal 3, di situ dinyatakan bahwa pasal 3 ayat 1 dan seterusnya ya. Nanti silakan sahabat budiman mendownload pasalnya, mendownload undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Di dalam pasal 3-nya itu dinyatakan bahwa biaya materai itu objeknya adalah dokumen. Nah, jadi dokumennya, setiap kali dokumen yang dibuat itu diberikan atau dibubuhkan biaya materai. Namun sahabatku, ya sahabat yang budiman, tidak semua dokumen itu diberikan atau dibubuhkan materai 10.000. Di dalam pasal 3 itu diterangkan pula bahwa materai itu diperuntukkan untuk dokumen-dokumen dalam keperdataan. Jadi misalnya membuat perjanjian, dan yang kedua diperuntukkan untuk dokumen-dokumen yang digunakan untuk bukti di pengadilan. Ya, jadi tujuannya ada dua. Pertama untuk dokumen yang dibuat dalam ranah keperdataan, dan yang kedua adalah untuk pembuktian di pengadilan.
Jadi setiap kali Anda menjadikan dokumen itu sebagai bukti, maka harus dibubuhkan materai, ya. Jadi fotokopi dari dokumen itu harus dibubuhkan materai, itu dalam prakteknya. Ya, jadi misalnya Anda ingin menjadikan suatu dokumen sebagai alat bukti tertulis di pengadilan, maka Anda fotokopi dulu, kemudian fotokopinya Anda stempel materai dan berikan stempel cap kantor pos. Itu tujuannya. Nah, kemudian apakah semua dokumen? Sahabatku, ya tidak semua dokumen itu diberikan atau dibubuhi materai 10.000. Dokumen yang dibubuhi materai 10.000 adalah dokumen yang nilai dari transaksi dalam dokumen itu adalah di atas 5 juta. Ini ada kata-kata di atas 5 juta. Berarti 5 juta tidak masuk, tapi ini di atas 5 juta. 5 juta 1.000, ya. 5 juta 50 rupiah itu sudah kena. Sudah, ya, harus diberikan atau dibubuhi biaya materai, ya. 10.000 sahabatku. Kemudian dokumen selanjutnya, dokumen yang menerangkan tentang suatu kejadian, suatu peristiwa, ya. Jadi menerangkan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah, lagi-lagi kita bicara nominalnya, ya. Jadi ada ukuran nominalnya. Apakah suatu peristiwa itu punya, ya, nilai nominal di atas 5 juta atau tidak. Kalau di atas 5 juta maka dibubuhi biaya materai 10.000. Sahabatku, aturan tentang biaya materai ini, ya, memiliki sanksi pidana, tapi bukan dalam arti sanksi pidana apabila kita tidak membuka materai, tidak. Karena dalam perjanjian, apabila suatu perjanjian tertulis tidak dibubuhi materai itu tetap sah, sahabatku. Tetapi pidananya di sini tentang biaya materai adalah apabila kita memperjualbelikan biaya materai yang palsu, atau kita menggunakan biaya materai yang sudah pernah dipakai tapi dipakai 2 kali. Ini tidak boleh, ya. Ya. Kalau kita memperjualbelikan atau menggunakan biaya materai palsu atau seakan-akan bahwa itu adalah aslinya, maka kita dipidana dengan 5 tahun penjara, ya. 5 tahun penjara, ya. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan materai yang bekas, kemudian sengaja kita hapus bekas, karena setiap materai itu kan harus disentuh tanda tangan, ya. Kita hapus bekas tanda tangannya orang situ atau bekas stempel kita hapus, lalu kita pakai ulang lagi, itu berarti memakai ulang. Tidak boleh, ini 3 tahun hukuman pidananya, ya. Jadi ini hati-hati sahabatku, ya. Jangan asal ambil materai. Materai yang sudah pernah dipakai jangan dipakai lagi, ya. Ada sanksi pidananya. Apalagi kalau materai palsu, Anda sengaja membuat materai yang palsu. Tapi lagi-lagi kembali bahwa ingat, materai bukanlah syarat keabsahan suatu perjanjian, ya. Ini hanya ada hubungan dengan pajak untuk membantu negara dalam memberikan penghasilan. Jadi pajak atas dokumen. Jadi biaya materai itu adalah pajak atas dokumen. Sekian informasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.